Saudara, selamat datang dan berjumpa kembali dalam ibadah raya dahsyat Bethany Fresh Anointing yang luar biasa. BFA My Church My Home. Sekali lagi, BFA My Church My Home. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, mampu, ajak awet muda diberkati Tuhan. Haleluya. Kami menyapa saudara-saudara kami yang kami kasih di BFA Church Puruk Cahu, di Tumbang Empas dan Hurung Gunung, yang turut serta beribadah bersama kami secara online. Katakan shalom kepada mereka. Shalom. Dan kasih sukacita Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari saling menyapa satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu dalam setiap kami. Kami nikmati setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa, kami ada saat ini karena semua penyertaan terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami buka hati kami Tuhan, mengangkat syukur kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus urapi setiap hati dan pribadi. Saat ini kami mau alami perjumpaan bersama dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah Bethany Fresh Anointing yang luar biasa. Di dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Haleluya.
Besar
suara saya tidak seindah biasanya. Amin. Saya ingin memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Saya percaya semua yang di tempat ini lebih bersuka cita dari saya. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan kesukaan hanya bagi dunia kita. Haleluya. Kita mau berikan pujian terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh semua tangan di atas kepala kita. Amin. Sebab Tuhan kita yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersuka cita karena kelahiran Tuhan. Karena bagi Tuhan kehidupan kami. Haleluya.
Haleluya. Sebelumnya buat kita Tuhan, kita mau akan kita semuanya kita. Bangsa-bangsa bangkitlah, yang tersorak tersebar, memajukan kawan, lahir kita ada, kita serta berkembang, lahirlah yang mulia, memajukan kawan, lahir kita sudah berkembang, lahirlah Mari kami persilakan dulu untuk Bapak Ibu Saudara. Mari masuk. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Oh, terkagum akan indahnya setia-Mu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semua ada hanya karena every season we will worship You. In every moment goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. Every season we know You are good. In every season we will worship You. Every moment Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and true. In every season we know You are good.
Di setiap kesetiaan-Mu kekal, Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal, Yesus Kau baik di sepanjang waktu. In every season we will worship You. In every moment with Your goodness we worship You. Oh, in the heart and every moment You are there to let Your truth. In every season You are. Katakan every season. In every season we will worship You. Every moment Your goodness we worship. Oh, to the heart and every moment You are there to let Your truth. Every season we are. You are every season. Goodness we worship. Jesus, You are there to let every season we are. You are every season. Worship You. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Every season we will worship You. Amen, amen. Every moment goodness We pursue. To the heart and every loss You are there to let Your truth. And every season we are. Hallelujah. Every season, yes. Every season we will worship You. Amen, amen. Every moment goodness we pursue. Yeah. To the heart and every loss
disaksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang. Sekali lagi katakan dengan lembut, katakan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang. Sekali lagi kami mau hidup dengan lembut. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Yes. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Every season we will worship You. Every moment goodness we pursue. To the heart every love, You are faithful and you're true. Every season we know You are in every season. And every season we know You are good. Every season we know You are good. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk Tuhan. Lagi. Amin, amin, amin. Hidup kami sempurna karena Yesus sudah di dalam kami. Allah Immanuel di dalam perjanjian yang lama, ada saatnya Dia keluar dari seseorang karena dia tidak melakukan firman Allah lagi. Seperti Saul, Roh Allah keluar darinya sehingga kerajaannya menjadi berantakan. Waktu Daud juga melakukan sebuah kesalahan, dia jatuh di dalam perzinahan. Apa yang diminta Daud kepada Tuhan? Tuhan, Engkau boleh ambil jabatanku, Engkau boleh ambil harta, Engkau boleh ambil keluarga, Engkau boleh ambil posisiku, tapi satu hal, jangan sampai Roh-Mu meninggalkan aku. Di zaman Yesus Kristus, Roh Kudus itu Allah sendiri, dan Dia ada di tengah-tengahmu dan selalu ada besertamu. Saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus ada buat kita. Roh Allah, Allah Immanuel itu ada buat kita. Tapi hari ini Yesus tidak lagi di tengah-tengahmu, tapi Yesus sudah di dalammu. Christ me, Christ me. Hidupmu dan hidup saya sempurna karena perbuatan Yesus padamu, bukan karena perbuatanmu pada Yesus, tapi karena perbuatan Yesus padamu. Terima kasih Bapak. Terima firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Jadi semula katakan amin. Prosperous people, I glory. Apa kabar? Saya sehat, kuat, makmur, awet muda, panjang umur,
Diberkati Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan, yuk. Yes, silakan duduk. Baik, shalom. Kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa setiap minggu, setiap hari, bahkan bulan, bahkan setiap tahun, penyertaan Tuhan buat kita sungguh amat baik. Katakan amin. Gereja kita selalu mendasari desain hidupmu dengan setiap apa yang kau perkatakan. Maka gereja kita akan selalu memperkatakan yang baik, karena itu firman. Pada saat kau memperkatakan yang baik, maka yang baik itu juga terjadi padamu. Katakan amin. Nah, perhatikan nanti. Ada seorang raja, dia sangat tertarik kepada Sarah. Padahal Sarah itu sudah usia 75 tahun waktu dia melintasi daerah tersebut. Tapi Raja Abimelek itu, bayangkan seorang raja, dia tertarik kepada Sarah yang sudah usia lanjut. Itu berarti menandakan bahwa raja itu penglihatannya tidak salah. Berarti yang dilihat raja itu bahwa Sarah awet muda. Katakan apa? Ngomong kanan kiri, awet muda. Awet muda. Iya dong, ya. Halo? Ada yang sudah usia 50 tahun ke atas di sini? Coba katakan. Nah, berarti saya dengan Pak GM di sini ya. Shalom Pak. Nah, beliau GM di sebuah perusahaan di sini dan beliau dari Malaysia ya. Yang ketiga teman-teman itu juga mereka manajer semua. Terima kasih Pak untuk datang ibadah ke tempat ini. Perhatikan firman Allah. Setiap orang tidak suka dengan penundaan. Katakan amin. Kalau ditanya, mana kau memilih, ditunda atau tidak ditunda? Pasti semua memilih tidak ditunda. Tapi nyatanya dalam hidup kita banyak tertunda. Halo? Maka yang belum menikah, sudah waktunya menikah tahun depan, jangan lagi ditunda. Harus menikah. Yang amin bukan yang orang yang sudah berkeluarga, yang masih berjalan. Ya. Nah, perhatikan di situ. Ada sesuatu hal di mana bagian Tuhan juga itu engkau lagi ditunda. Tapi sering sekali kita ditunda bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri. Ini menjadi catatan. Artinya semua janji Tuhan itu pada pasti terjadi. Kapan pelaksananya, kapan semua akhirnya, itu sudah di dalam penataan yang terbaik dari Tuhan. Perhatikan. Jadi setiap penundaan yang datangnya dari Tuhan, penundaan waktu itu bukan dikatakan waktu itu tidak berjalan, tapi penundaan dari Tuhan padamu dan pada saya, kalau itu dari Tuhan, itu waktunya aktif. Katakan amin. Waktunya sangat aktif. Saya ingat dulu waktu gereja kita ini ada di Hotel Isi, ada seorang bapak, dia pengusaha, dan saat itu dia memberikan sebuah tanah dan dia juga memberikan bangunan untuk gereja kita ini. Padahal saat itu gereja kita ini masih dalam usia belum sampai 2 tahun. Nah, saat itu saya tanya Tuhan, betulkah ini? Tuhan hanya menjawab begini, hanya praktis saja. Tuhan kasih pikiran kepada saya. Coba tanya dia, tempatnya di mana? Akhirnya saya tanya sama bapak ini, Pak, tempatnya di mana? Oh, di sini. Berarti masuk gang, Pak? Iya, masuk gang. Dan saat itu langsung saya jawab, Pak, kalau gereja di sini masuk gang, saya minta maaf. Kalau kantor gereja boleh, tapi untuk bangun gereja tidak Tuhan tuntut di situ. Karena apa saat itu? Saya sudah memperkatakan kepada seluruh jemaat saat itu, apapun situasimu, waktu yang Tuhan berikan kepadamu selalu progres. Berbicara progres berarti terus dia naik. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya saat itu berpikir, kalau gereja di gang, itu berarti saya menyetujui jemaat itu tidak punya mobil. Berarti hanya pakai motor. Itu alasan saya secara batin saat itu. Saya bilang, Pak, itu udah dulu.
Kalau Bapak mau, itu kantor gereja saya terima. Tapi kalau untuk bangun gereja, saya tidak terima. Dan akhirnya, tanda kutip Bapak itu kecewa. Waktu dia kecewa, dia tidak masuk gereja lagi. Saya kunjungi berkali-kali, akhirnya terakhir saya bilang sama beliau, Pak, ini kunjungan saya yang terakhir. Kalau Bapak tidak mau beribadah lagi, tidak apa-apa. Silakan ke tempat yang lain, karena Tuhan Yesusnya sama. Dan mulai saat itu Bapak itu tidak datang. Sampai hari ini. Tertunda. Saya juga berpikir saat itu, Tuhan apakah ini benar atau tidak? Tapi Tuhan memberikan kepada saya damai sejahtera. Dan akhirnya berjalannya waktu. Waktu berjalannya waktu, tahun kedua saat itu, saya lihat bukit ini dari atas sana. Dan saya katakan, di atas bukit itu, gereja BFA terdiri. Di atas bukit itu, gereja BFA berdiri. Saya belum tahu siapa yang punya tanah ini. Alasan pertama. Yang kedua, saya juga tidak ada berkat untuk membeli tanah ini. Dan yang ketiga, jemaat juga masih bisa dihitung dengan jari. Jadi berbicara iman, itu berbicara sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu iman. Katakan amin. Halo, katakan amin. Kalau saat itu saya punya uang, langsung saya beli dengan uang sendiri, dan saat itu juga langsung saya buka jalan di sini. Kalau itu bisa saya jangkau, itu bukan iman. Iman itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka berbicara tentang iman personal, iman itu Yesus sendiri. Katakan amin. Artinya engkau menjangkau Yesus itu tidak mungkin. Tapi kenapa Bapak dan Ibu dan saya di tempat ini ada? Itu karena Yesuslah yang menjangkaumu. Itu karena Yesuslah yang memilihmu. Itu karena Yesuslah yang menetapkanmu. Katakan amin. Maka iman yang kita miliki hari ini, itu bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Yesus padamu. Jadi waktu Tuhan sudah memilihmu, menetapkanmu, itulah iman yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita semua manusia berdosa, tidak mungkin masuk surga. Tapi karena di dalam Yesus, semuanya pasti masuk surga. Katakan amin. Penundaan tersebut tahun keempat nggak ada tanda-tanda. Membelikan rumah tempat itu juga tidak ada tanda-tanda. Tapi saya dengan anak saya 3, ibu saat itu lagi mengambil spesialis kandungan di Bandung. Tidak mungkin, anggaran sangat besar. Tapi saya dengan anak saya ketiga selalu tunjuk tempat ini. Selalu tunjuk tempat ini. Selalu tunjuk tempat ini. Sehingga tahun yang kelima, terpilihlah tempat ini. Melihat bangunan ini juga tidak mungkin. Jadi kalau ada hari ini, itu karena penundaan dari Tuhan. Semua penundaan dari Tuhan tepat waktunya, melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Katakan amin. Saya mendengar Bapak itu juga membangun gereja. Waktu saya tahu gereja yang dibangun, saya kembali bersyukur. Tidak semegah ini. Halo? Semua suka penundaan tidak? Ya, suka. Karena untuk bangunan penundaan ada proses waktunya. Memang tidak mudah. Belum ditipu, tidak mudah. Halo? Kalau dinilai, nilai yang keluar untuk masalah tipu menipu, itu kalau pakai 2 mobil, Fortuner itu bisa 1,5 Fortuner, bukan 2, 1,5 saja. Tapi Tuhan kembali melalui apa? Tempat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Tapi untuk pasangan hidup itu ada bagianmu. Ya, harus ada target. Halo? Nah, ya, perhatikan di situ. Sebagian besar orang tidak suka dengan penundaan, setuju? Sebagian besar. Tapi sebagian kecil ada juga orang yang suka, yang sedang dengan penundaan. Waktu tempat ini ditunda-tunda, saya juga memang tidak suka.
Tapi karena saya tahu penundaan dari Tuhan itu ada proses waktu yang terus aktif, maka cara berpikir saya pun tidak menetapkan kepada Tuhan, Tuhan kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Saya tidak menetapkan itu. Itu yang membuat saya tetap jatuh cinta pada Tuhan. Kalau saya tetapkan yang bukan bagian saya, itu akan membuat hati saya terluka. Sebagian kecil orang suka dengan penundaan, apalagi kalau seseorang itu pergi ke bandara dan dia macet di jalan. Macet di jalan, melihat waktu sampai di bandara, tidak mungkin, pasti ditinggal. Saya yakin orang yang mengalami seperti ini doanya tahu. Apa doanya? Waktu dia ke bandara ternyata macet. Saya yakin kita sepakat doanya, Tuhan batalkan penerbangan, tunda penerbangan. Betul tidak? Karena kalau dia akan tunda keberangkatan, itu pasti menguntungkan orang itu. Tapi kalau ditunda, itu banyak merugikan orang yang sudah ada di dalam pesawat. Dan peristiwa itu sering, hal-hal kecil ini pun sering. Sudah macet ini Tuhan bukan saya yang buat, orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, pesawat tertunda. Itu bukan 1-2 kali, tertunda. Dan saya senang. Karena apa? Tiket tidak hangus. Maka perhatikan, yang harus kita pelajari hari ini, kalau waktu tertunda itu betul-betul datangnya dari Tuhan, waktu itu lagi aktif terus-menerus mengerjakan. Katakan amin. Senyum dulu kanan kiri, jangan. Senyum. Ini mau akhir tahun ini, ya. Kita mengakhiri tahun dengan sehat, mengawali tahun juga dengan sehat. Amin. Amin Bang Udin. Saya melihat dia tadi tancap gas. Saya nggak tahu dari mana dia tadi tancap gas. Saya yakin, saya bilang dia lagi kejar ini untuk ke gereja tidak telat. Semua apa yang kau lakukan berbicara tentang pekerjaan, tentang kerajaan sorga, tidak membuat engkau rugi. Katakan amin. Katakan amin. Mari lihat lagi di situ ya. Apa rencana Tuhan dalam penundaan bagi seseorang? Perhatikan, penundaan bukan berarti penolakan. Perhatikan, dari Tuhan penundaan waktu itu padamu itu bukan berarti penolakan. Maka ada sebuah lagu ngetrend, tapi ada satu baris saya tidak suka. Apa dikatakan dalam nyanyi itu? Tidak semua doa dijawab, itu ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya tidak suka dengan penggalan kalimat itu. Refnya saya suka, terakhirnya saya suka, tapi penggalan itu saya tidak terlalu suka. Perhatikan, ya, Tuhan itu tidak pernah menolak doa. Karena doa tidak sesuai dengan situasimu, tidak sesuai dengan perasaan. Doa itu otoritas dari Tuhan. Katakan amin. Jadi jawaban dari Tuhan itu, doa itu tetap dijawab. Ditunda itu berarti doa bukan ditolak. Bisa Bapak? Perhatikan, tidak dijawab artinya pada saat Tuhan lagi menjawab. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, itu tidak terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Keinginanmu itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam hidup kita harus keinginan Tuhan yang jadi, bukan keinginan. Amin. Jadi waktu seolah-olah kau melihat bahwa doamu tidak terjawab, sebenarnya Tuhan sudah jawab. Engkau tidak tepat di sini. Kau tidak tepat melakukan itu. Dari Tuhan, doa tetap terjawab. Penundaan ini, sekali lagi, penundaan Tuhan dalam diri seseorang dapat diartikan sebagai rencana sempurna yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ya, yang merasa mengalami penundaan, perhatikan ini. Tahun depan kita dalam tuntunan firman Allah Amazing Grace. Apa yang tertunda
tertunda tahun 2024 itu bisa Tuhan lipatkan 2 kali lipat di tahun 2025. Amazing grace. Amin. Kita sudah menerima kasih karunia, tapi lebih daripada itu juga kau akan terima. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Perhatikan, penundaan dari Tuhan itu bukanlah ketidakaktifan, melainkan waktu untuk terus maju dalam apa yang Tuhan telah sudah tetapkan. Bukan apa yang kau tetapkan, tapi apa yang telah Tuhan sudah tetapkan. Jadi penundaan dari Tuhan itu bukanlah ketidakaktifan, melainkan untuk terus maju dalam apa yang telah Tuhan tetapkan. Contoh, kita belajar dalam kehidupan Abraham. Siapa yang tidak tahu Abraham? Perhatikan, Abraham, bapaknya Tera, mereka orang terkaya di daerah timur. Perhatikan, ya, Ur Kasdim itu sebuah kota tidak terlalu besar, tapi penghasilan alamnya itu sangat berlimpah. Sehingga bapaknya Abraham namanya Tera paling kaya di daerah itu. Kalau bapaknya kaya, pasti anaknya juga kaya, betul tidak? Karena tidak bisa dipungkiri namanya warisan. Sedangkan Abraham hanya punya 2 bersaudara. Mereka hanya 2 orang saja. Perhatikan. Tapi catatan, Tera, bapaknya Abraham, dan nenek moyangnya sebelumnya, itu semua tidak ada yang percaya kepada Tuhan Israel, alias penyembah berhala. Perhatikan, setiap generasi itu Tuhan kasih kesempatan untuk menerima anugerah, tapi kalau tidak diresponi, lewat. Tera lewat. Akhirnya Tuhan pilih Abraham. Abraham tidak punya dasar untuk percaya, karena iman kepercayaan yang Abraham punya, dia tidak pernah dapat warisan dari orang tuanya, karena tidak pernah diajar. Tapi perhatikan, Abraham langsung, ya Tuhan, persiapkan dirimu, keluar dari rumahmu, keluar dari kampungmu, keluar dari keluargamu. Perhatikan di sini. Waktu Tuhan mengatakan begitu, perhatikan, berarti ada sesuatu rencana Tuhan pada Abraham yang lagi aktif. Dan dia ambil keputusan keluar dengan istrinya Sarah. Waktu dia keluar, perhatikan, Abraham dan Sarah selisih usia mereka 10 tahun. Jadi waktu keluar, Abraham itu sudah usia 75 tahun. Sarah berarti berapa? 65 tahun. Bayangkan usia 65 sama 75 dengan kondisi usia manusia sekarang ini. Pasti mungkin sudah ada pegang tongkat begini, betul tidak? Tapi saya melihat wajah bapak dan ibu dan saya, usia 75 tahun tongkat itu ditolak karena tetap berdiri, berjalan, pegang. Amin dapat, setengah amin tidak dapat. Amin. Nah, amin dong. Ya, perhatikan di sini. Waktu keluar, terjadi tuntunan pada Abraham. Sehingga pada saat waktu keluar, Abraham nanya, Tuhan kemana? Tuhan tidak jawab. Itu yang membuat Abraham bagaimana disuruh keluar tapi tidak tahu pergi kemana. Tapi Abraham tetap jalan. Setelah di tengah perjalanan baru Tuhan kasih tahu, tempatmu, kau pergi ke tanah Kanaan. Perhatikan itu. Waktu mau pergi ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan 3 janji besar pada Abraham. Pertama, janji keturunan. Tidak mungkin 65-75 tahun. Tidak mungkin. Itu iman. Yang kedua, janji tanah Kanaan. Abraham bukan seorang ahli perang. Dia bukan seorang jenderal. Dia orang biasa. Orang tuanya kaya raya, ya mungkin dia anak manja. Tapi disuruh untuk menguasai, menempati tanah Kanaan yang notabene semua ahli di tanah Kanaan, ahli perang. Tidak mungkin. Tapi itu iman.
Yang ketiga, janji berkat dan janji penebusan. Ini yang membuat Abraham bingung. Apa ini janji penebusan? Tapi dia jalan. Waktu dia jalan di situ, perhatikan. Waktu dia jalan, ada seorang raja Abimelek. Waktu dilihat Abraham dan Sarah, maka Abraham sudah membuat kode kepada istrinya. Kalau nanti ketemu dengan raja Abimelek itu, ngomong ke dia bahwa aku ini saudaramu. Jangan bilang suami, karena kalau suami sesuka raja Abimelek, dia akan dibunuh dan Sarah diambil jadi istrinya. Itu haknya raja. Sehingga waktu ketemu, perhatikan, waktu ketemu, maka Abimelek tertarik kepada Sarah tadi. Usia 65 loh, seorang raja. Padahal masih banyak wanita, perempuan di sana, betul tidak? Tapi kalau masalah, perhatikan, waktu itu terjadi, Abraham pun dilayani dengan baik karena saudara. Abraham sudah berbohong, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Janji Tuhan tetap jalan. Jadi kalau janji Tuhan itu padamu terjadi, bukan karena kau baik. Perhatikan, janji Tuhan tetap janji Tuhan, tidak melihat situasi dan kondisi. Kalau janji itu tidak terjadi, Tuhan tidak pernah membatalkan engkau yang keluar dari perjanjian. Perhatikan di sini. Dan akhirnya daerah ini yang dipimpin oleh Abimelek ini, saat itu juga perempuan-perempuan yang ada di dalam kerajaan Abimelek semuanya mandul. Semuanya mandul. Tuhan memberikan satu peringatan kepada Abimelek yang dia tidak sadari. Perhatikan di sini, ya. Maka kita baca Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, bahan. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau, ya, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan memberkati. Yuk kita baca bersama-sama yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini catatan dulu. Siapapun bapak dan ibu kalau sudah di dalam Yesus, termasuk kami di Gembala, jangan sampai engkau mengutuk orang-orang yang berkati Tuhan. Perhatikan ini, ya. Kita ini semua yang sudah di dalam Yesus, siapapun yang mengutukmu, siapapun yang tidak memberkatimu, siapapun yang mau menjatuhkan dirimu, siapapun mau melengsarkan dirimu, pegang janji Tuhan ini, tidak akan tersentuh. Justru orang yang melakukan itu yang mendapatkan resiko. Kalau dia mendapatkan resiko itu bukan karena Tuhan, tapi karena perbuatan yang jahat tadi. Perbuatan yang jahat itulah mendatangkan hukuman. Tuhan tidak pernah mendatangkan hukuman. Katakan amin. Lanjut lagi. Ayat 3. Ayat 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Katakan amin. Jadi perhatikan. Kita dipakai Tuhan hari ini itu menjadi berkat. Perhatikan. Mengapa? Karena jalurmu adalah jalur dari surga yang sudah diberkati. Maka bagian kita adalah bagian jadi berkat. Berkat menjadi berkat itu tidak selalu senang dengan Tuhan. Kau hidup menjadi teladan bagi orang lain, itu sudah jadi berkat. Perkataanmu yang selalu benar kepada orang lain, itu sudah jadi berkat, melebihi daripada anggaran keuangan itu tadi. Engkau harus jadi berkat. Katakan amin.
Bangun gereja ini nggak usah tunggu kaya dulu baru bangun gereja, nggak usah. Ya, nanti aja Pak, tunggu banyak uang baru dia berkat. Dah, manajemennya Tuhan tidak seperti itu. 5 roti 2 ikan, sisa berapa? 12 bangkul. Manajemennya Tuhan dibanding dengan manajemen kita, manusia sebagai pedagang, gak nyambung. Tuhan selalu memberkati dari tidak ada menjadi ada. Jadi berkatmu itu dimulai dari tidak ada menjadi ada. Hari ini engkau dimulai bukan lagi yang tidak ada. Engkau hari ini sudah diawali Tuhan, startnya sudah ada. Katakan amin. Sudah ada. Tuhan sudah berikan kepadamu semuanya. Maka perhatikan lagi di sini, ya. Janji pada Abraham merupakan bagian dari perjanjian kasih karunia yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Bukan hanya untuk kepentingan Abraham saja, tetapi itu untuk kepentingan semua bangsa, termasuk kita hari ini. Lihat, kalau Tuhan sudah berjanji padamu, itu berkatnya menembus ke generasi berikutnya. Katakan amin. Setiap kita buat acara termasuk Natal tidak pernah ada panitia. Karena saya tahu jemaat Tuhan semuanya gercep, gerakan cepat. Setiap saya bilang tolong ini, bantu, siap Pak. Kalau begitu ngapain buat panitia kan? Semua kerja kok, supaya tidak bubar-bubar sampai selama-lamanya. Karena waktu ada panitia kita rapat pasti mengeluarkan anggaran. Penutupan panitia bahkan bisa lebih mahal daripada acara Natalnya. Maka gereja kita bukan anti panitia, bukan. Tapi saya melihat jemaat kita semuanya kerja. Catatan, setiap acara saya bilang, acara Natal, Natal itu buat Tuhan. Natal itu buat jemaat. Natal itu baru untuk undangan. Kita tidak boleh mengeluarkan anggaran yang hari itu ada, hari itu juga habis. Saya tidak mau anggaran terlalu besar untuk konsumsi. Karena saat dimakan, besok paginya sudah terbuang. Ada yang disimpan 3 hari, dimakan hari ini. Saya yakin pada saat kau mengeluarkannya, semua orang tidak akan setuju. Betul? Maka saya bilang, kalau Tuhan berkati kita, dan pasti berkati, kita akan memendandani terus rumah Tuhan ini. Katakan amin. Melihat kanan kiri yang ini, setiap tahun kita mendandani rumah Tuhan. Ini nggak bisa dimakan, betul tidak? Tapi untuk anak-anak generasi berikutnya, ya, anaknya Pak Beni, amin Pak. Amin. Anaknya Ibu Rospita, amin. Amin. Ini nanti untuk anak-anak ke depan. Katakan amin. Untuk Grace, betul ya? Halo Grace? Nah, perhatikan, kita terus mendandani rumah Tuhan. Tahun depan ini kita pakai. Setiap saya memperkatakan pasti jadi, betul tidak? Pasti jadi. Kita pagar ini supaya anak-anak mereka keluar, tidak masuk ke hutan itu, ya. Dicari mana anak saya, mana rupanya mereka ada di dalam rumput sana. Nanti yang disalahkan siapa? Bukan Tuhan, gembala yang disalahkan. Tahun depan, katakan amin. Saya berdoa juga tahun depan menara salib ada di depan itu tinggi, supaya setiap orang datang ke Kurun langsung diberkati. Ada orang bertanya kenapa nggak dengan patungnya? Gak perlu patung. Pertama mahal, yang kedua Yesus sudah bangkit, jadi gak perlu ada patung. Halo, amin. Semua saya perkatakan tidak mungkin. Tapi waktu saya melihat wajah-wajah bapak dan ibu, jadi mungkin. Gak usah Tuhan dulu, jadi mungkin. Karena semuanya sepakat sehati. Kalau dalam pekerjaan Tuhan kita sepakat, semuanya jadi. Satu orang beriman aja jadi kok, apalagi kita lebih daripada satu orang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah,
perhatikan di situ, ya, perhatikan di situ. Waktu Abraham pergi seperti itu, perhatikan, Tuhan itu tidak pernah memunculkan masalah pada seseorang. Perhatikan, di dalam proses penundaan itu ada waktu. Tetapi di dalam proses waktu itu, waktu proses itu, pasti ada masalah. Pasti ada tantangan. Setiap masalah tantangan, perhatikan, Tuhan tidak pernah memunculkan masalah padamu. Perhatikan, hanya kita manusia yang paling berulang terus memunculkan masalah. Tuhan mengatakan kepada Abraham, kau punya anak. Perhatikan, waktu Tuhan bicara kepada Abraham di kemahnya, Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan. Sarah mendengar, telinganya dibuat ke kemah. Waktu Tuhan mengatakan, Abraham, lihat, kau akan punya anak sebanyak bintang, sebanyak pasir. Sarah melihat, mendengar. Waktu Abraham keluar dari kemahnya, dibilang sama istrinya, istriku, kenapa kau tertawa? Sarah tertawa karena dia bilang, saya sudah tua, kamu aja nggak punya ada nafsu lagi, udah 75 tahun. Perhatikan, Sarah tertawa. Waktu Abraham ngomong, kenapa kamu tertawa? Enggak, saya nggak tertawa, padahal udah tertawa. Gitu. Perhatikan, ya. Nah, itu artinya nanti kalau Ishak lahir, Ishak itu artinya tertawa. Ada namanya Ishak di sini. Saya berharap suatu saat punya anak kuat, namanya Ishak. Tapi sebelum ngomong Ishak, tertawa dulu bersama-sama. Hahaha, Ishak. Hahaha, Ishak. Perhatikan. Dan Abraham pun tidak menanggapi Sarah. Tapi ada sebuah ketidakpercayaan lagi pada Sarah. Karena dilihat faktor usianya. Berjalan waktu 1 tahun, Sarah tidak hamil. 2 tahun, Sarah tidak hamil. 3 tahun, Sarah tidak hamil. 4, 5, 6, 7, tidak hamil. Yang ke-8, akhirnya Sarah jatuh. Dibilang begini, Tuanku. Jadi Sarah memanggil suaminya Tuanku. Sepertinya tidak mungkin lagi saya punya anak. Dan kita tidak mungkin lagi punya anak. Bagaimana kalau pembantu saya ini, pembantu saya ini, budak saya ini saya berikan kepadamu. Namanya Hagar. Namanya Abraham. Dikasih vitamin, dia makan. Betul tidak? Oh begitu. Ya sudah mas. Ya. Perhatikan, Hagar hamil. Waktu Hagar hamil, dia menindas tuannya, dia menindas Sarah, dia lecehkan Sarah, bahkan dia rendahkan Sarah sebagai tuannya. Akhirnya Sarah mengalami tekanan batin. Perhatikan, yang membuat masalah bukan Tuhan, tapi Sarah menawarkan Hagar. Waktu Hagar sudah hamil, akhirnya Sarah pun tertekan batin. Yang lucunya, Sarah pun menyalahkan Abraham. Itu hebatnya perempuan, tidak mau disalahkan. Nah, ada seseorang begini. Nah, kaum bapak saya bilang dulu hari ini, ya, tidak mau disalahkan. Padahal yang suruh nikah siapa? Sarah. Sehingga Sarah pun tertekan batin dan dia pun menyalahkan suaminya. Abraham sabar saja. Tapi lihat ujungnya apa? Sampai hari ini jadi masalah buat kita. Janji Tuhan tetap jalan, karena Tuhan juga ngomong kepada Abraham, anakmu melalui Hagar juga akan menjadi bangsa yang besar. Terjadi. Tapi masalah sampai hari ini. Karena ada perjanjian, bukan dia Ismail, tapi Ishak.
Perhatikan. Akhirnya waktu mereka jalan ke satu daerah yang dipimpin Raja Abimelek tadi, waktu nanti Abraham melepas berkat kepada daerah itu, hari itu juga keluar dari daerah itu Sarah hamil. Perhatikan. Maka lihat, keturunan terjadi, berkat tanah terjadi. Jadi Abraham jauh lebih kaya lagi dari bapaknya Terah. Abraham justru diberkati Tuhan di dalam perjalanan, bukan tanam sesuatu, tapi di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Perhatikan di situ lagi, di daerah tanah perjanjian itulah terjadilah suatu yang disebut dengan berkat yang saya bilang tadi. Berkat yang ketiga yang diterima oleh Abraham itu adalah janji berkat dan penebusan. Perhatikan, setelah Ishak usia 13-15 tahun, Tuhan pun ngomong kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Di dalam cerita Alkitab itu Sarah tidak ada lagi karena Sarah sudah meninggal. Perhatikan, ending dalam perjanjian itu Sarah tidak menikmati. Jadi waktu terjadi percakapan Tuhan kepada Abraham, Abraham, serahkan anakmu pada saya. Abraham pun tidak mau melawan. Dibawanya Ishak ke Gunung Mori. Waktu dibawa ke Gunung Mori dengan dua bujangnya disuruh turun, tunggu di bawah. Maka Abraham dan Ishak naik ke Gunung Mori. Waktu Abraham menyuruh anaknya Ishak yang sudah remaja tadi, artinya berpulang besar, untuk melawan dia secara fisik, bisa-bisa. Waktu Ishak mengumpulkan kayu bakar, Abraham membuat tempat melespa pembakaran dari batu-batu, semua sudah ada. Ishak pun bertanya kepada Abraham, bapaknya, bapak, mana korban? Mana domba? Perhatikan, Abraham tidak bisa jawab saat itu karena Tuhan tidak memberitahu. Dan apa jawab Abraham? Tuhan yang menyediakan. Maka gunung tempat Abraham dan Ishak itu, Abraham mengatakan Tuhan yang menyediakan. Waktu Abraham mengikat tangannya Ishak, mengikat kakinya Ishak, bagaimanapun perasaan seorang bapak itu pasti terluka. Waktu anaknya tidak memberontak, dia pasti terluka. Waktu Abraham mengangkat anaknya itu di atas batu, ditaruh di atas batu, dia mengambil sebilah pisau. Waktu diambil sebilah pisau, waktu sudah mau ditusuknya, suara dari suara mereka, Abraham, berhenti. Jangan kau apa-apakan anak itu, sebab hari ini saya mengetahui bahwa kau disebut bapak dari segala orang percaya. Banyak alasan kita untuk tidak percaya, tapi harus tetap percaya. Banyak alasan kita melihat tanda-tanda tidak jadi, tapi harus tetap percaya. Itu yang dialami oleh Abraham. Perhatikan, jadi di Gunung Mori itu, waktu Abraham katakan Tuhan yang menyediakan, saat itu juga ada domba lagi terjaring, lagi terikat di sebuah semak belukar. Perhatikan, tidak ada ceritanya domba itu di atas gunung. Kalau di padang gurun ya, kalau di lembah ya, di padang gurun, di atas bukit Gunung Mori tidak ada. Jadi siapa yang menyediakan domba itu? Tuhan langsung. Amin. Perhatikan, mulai dari keluar Abraham dari Ur Kasdim sampai akhirnya dia punya anak, membutuhkan waktu 25 tahun. Yusuf dipersiapkan Tuhan itu sekitar 17 tahun. Daud dipersiapkan Tuhan melalui Nabi Nathan, dan dia menerima posisi sebagai raja
usia 30 tahun, dia menunggu waktu itu 15 tahun. Kalau penundaan itu datangnya dari Tuhan, kau tinggal tenang saja. Lakukan apa yang kau menjadi bagian. Jangan keluar dari perjanjian. Katakan amin. Katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Mereka secara medis sehat, tapi sampai usia mereka lanjut nggak punya anak. Tapi nyatanya memang Tuhan tunda buat dia supaya dia punya anak dari berbagai suku. Kalau dihitung mungkin anak yang diangkatnya itu sudah menembus hampir 6 sampai 7.000 orang. Saya mau tanya, ibu kandung atau ibu perempuan yang bisa melahirkan 7.000 bayi siapa ya? Halo? Dela suatu saat bisa? Berarti minimal lahir minimal 100-200 orang semua kembali supaya bisa tembus sampai 6.000 7.000 orang. Perhatikan, ditunda, tapi hamba Tuhan ini anaknya sampai 7.000. Dan salah satu anaknya itu saya kenal ada di Tangerang saat itu. Nah, perhatikan di situ ya, bahwa Allah kita yang hebat yang luar biasa itu akan selalu memberkati kita. Katakan apa ini? Kenapa Tuhan izinkan penundaan bagimu? Saya mau tanya. Kenapa Tuhan izinkan penundaan bagimu? Lanjut bahannya. Terus macet lagi. Ya, macet lagi, gak apa-apa. Kenapa Tuhan izinkan penundaan bagimu? Perhatikan, supaya kita memiliki pengenalan yang lebih besar kepada Allah. Supaya kita memiliki pengenalan yang lebih besar kepada Allah. Katakan amin. Katakan amin. Saya bilang Pak Moden, kau ditunda, tapi ada satu hal yang harus kau lakukan. Tahun depan nikah. Gitu ya. Amin Bang Moden. Ada, cuma dia nggak berani eksekusi. Nah, amin. Tahun depan Pak Philip Ibu kembali semua ke Kurun. Pemain gitar ini dari Tumbang Miri datang sini Pak. Jauh kan? Jauh. Dia pimpinan cabang di sana, Bangkalteng. Kita bersyukur, saya melihat semua masih muda, tapi Tuhan kasih progres. Ya, bapak-bapak manajer kalau butuh ada perawatan kulit atau apa, nih Bu Rospita, Glow, yang punya di Kurung. Kalau ada tindakan-tindakan kejahatan tuh ada Bang Ferdinand, yang tadi dia polisi dengan Pak Endra. Semuanya lengkap di sini. Berbicara ke hutan itu ada Pak Gusti. Hutan mana yang perlu dirambak itu ada Pak Gusti. Ya. Nah, halo, amin. Semuanya. Berbicara tentang mengambil emas dari bawah tanah, tuh ada tukang gerak tadi, ada barang di sini. Semuanya. Dan jemaat kita semuanya diberkati. Karena saking diberkati dipromosikan sampai hari Minggu pun tugas keluar. Coba akhirnya kita ini kursi banyak kosong. Ya, kalau saya jadi bupati tidak ada tugas hari Minggu. Kalau saya jadi bupati, tapi karena saya nggak bupati ya nggak bisa. Semua hari Minggu nggak ada tugas kemana-mana, harus ke gereja. Nah, itu kerinduan saya sebagai bupati juga ada, tapi nggak bisa, gitu ya. Biar orang lain saja. Ada Pak Setangga, ya. Kita berdoa suatu saat juga bisa jadi anggota dewan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, mengamankan alat-alat berat itu ada Adi di sana. Adi, saya bilang Di, tolong sini. Oh Pak, saya masih menjaga alat berat Pak. Punya perusahaan ini. Oh ya sudah. Amin. Halo. Butuh perhatian masyarakat. Nih ada Bang Benny. Nah, semuanya lengkap. Ya, butuh roda malam tuh ada Pak Stevi. Dia kuat begadang malam. Jadi kalau perusahaan butuh yang kuat begadang malam itu ada Pak Stevi, nanti bisa dikirim.
Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Kalau ada yang membutuhkan makanan apapun, itu ada Mama Selo di belakang. Jadi nanti Natal kita makanannya dari Mama Selo. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, semuanya ada kok di sini. Apalagi yang kurang? Ayo, Tuhan sudah ada, Bapak dan Ibu sudah ada. Apalagi yang kurang? Coba lihat dulu kanan kiri. Apalagi yang kurang? Amin ya. Perhatikan, waktu Maria dan Marta, dia datang kepada Yesus. Yesus, Lazarus abang saya yang kau kasihi lagi sakit. Dan apa kata Yesus kepada Maria dan Marta? Perhatikan, Yesus itu paling suka setiap selesai pelayanan, dia paling suka istirahat di kota Betania. Padahal di Yerusalem tidak terlalu jauh. Kenapa Yesus suka di kota Betania? Padahal kota kecil. Setiap dia pergi pelayanan, dia selalu ke kota kecil, yaitu Betania. Maka Betania itu salah satu artinya kotanya Tuhan. Mengapa? Karena ada 3 bersaudara di situ, Maria, Marta, dan Lazarus, yang suka memuji Tuhan, yang suka menyembah Tuhan. Maka rumah tanggamu, supaya Tuhan suka tinggal di rumahmu, Tuhan suka tinggal di tempatmu, jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Katakan amin. Hanya itu yang membuat dan menggerakkan Tuhan suka di tempatmu, jadi penyembah Dia. Maka perhatikan lagi di situ. Akhirnya Yesus pun menunda pergi ke rumah Lazarus. 2 hari lagi setelah diundang oleh Maria dan Marta, Yesus tetap ada di tempat itu masih 2 hari. Sedangkan Lazarus membutuhkan doa. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu Yesus datang ke rumah mereka, Lazarus sudah mati. Berapa lama mati? 4 hari. Perhatikan, 4 hari. Dan waktu mereka menyuruh membuka semua kain kafannya, kata Yesus, dia yang tertidur. Dan kata Yesus, biarlah beliau sakit penyakit ini, Tuhan dimuliakan. Hari keempat secara medis itu sah, berarti tidak ada lagi madu suri. Betul? Sudah berbau. Dan Lazarus pun sudah dibungkus dengan kain kafan. Waktu Yesus datang ke situ, semua orang nolak, sudah bau. Kata Yesus kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah, keluarlah. Bayangin kalau semua orang tidak siap, Lazarus keluar dari kain kafan, berarti lompat begini kan? Betul tidak? Halo? Tapi di Alkitab mencatat mereka tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena Yesus menyuruh memerintah. Jadi kuburan dulu di sana tidak seperti kuburan kita dalam tanah. Itu mereka buat di gua-gua, dibungkus di situ. Lazarus, dan orang lain suruh buka dulu batu penutupnya, buka, dorong. Lazarus, bangkitlah, berdirilah, dan keluarlah. Karena kita tidak mencatat kain kafannya sudah langsung ditenggalkan. Akhirnya Lazarus keluar begini. Paham? Waktu dia keluar dengan lompat-lompat, Tuhan suruh lagi buka kain kafannya. Itu Alkitab. Halo. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya pada Tuhan. Karena Tuhan yang kau punya hari, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik. Hanya satu lagi Tuhan yang akan turun lagi. Hanya satu aja lagi. Halo, amin. Yairus juga, dia minta anak perempuannya sakit, dia minta Yesus supaya datang menyembuhkan. Dan Yesus pun tertunda waktu Yesus pergi ke tempat Yairus. Yairus itu pemimpin rohani. Dia pergi ke rumahnya, dia dihalangi seorang perempuan yang malah pendarahan 12 tahun. Dia terhalang di situ. Akhirnya Yesus melayani dulu perempuan ini, dan dia sembuh. Waktu Yesus sudah sampai ke rumah Yairus, perhatikan, waktu Yesus sudah sampai ke Yairus,
ternyata perempuan-perempuannya sudah mati. Dan Yesus mengatakan, dia tidak mati, dia hanya tertidur. Bangkitlah, berdirilah, berlarilah, makanlah. Itu mewakili bahwa perempuan itu sembuh benar. Amin. Maka di dalam hidupmu hari ini, ya, Mazmur 92, sedikit lagi, Mazmur 92 ayat 12, ya, Mazmur 92 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di ladang. Itu orang benar. Kenapa pohon ara? Kenapa pohon kurma? Karena pohon kurma itu waktu benihnya keluar, dia dikasih baju lagi di atasnya, supaya akarnya yang berambat duluan dulu daripada batangnya. Itulah kita. 13. Yuk. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Katakan amin. Ayat 14. 1, 2, 3. Gemuk dan segar. Saya berdoa sampai usia lanjut, ya, tidak ada di tempat ini yang pikirannya begini, adalah nunggu mati aja. Kau tetap gemuk dan segar. Kata gemuk dan segar itu bukan berarti kilomu yang nambah, bukan. Berat badanmu yang nambah, bukan. Orang gemuk dan segar ini itu mewakili kata dia dalam usia tua pun tetap beraktivitas. Aktivitasnya apa? Terus melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ingat, jaga cucu itu gak apa-apa. Jangan sampai ending daripada usia tua kita jaga cucu. Waktu habis jaga cucu, padahal itu semua urusan anak kita. Biarlah usia lanjut itu waktumu habis untuk pada Tuhan. Amin. Perkataan itu semua. Kalau kau lakukan itu, maka anak cucumu pun kau sekali ngomong, dia akan menjadi orang-orang benar. Katakan amin. 15. Yuk. 1, 2, 3. 15 tadi. 1, 2, 3. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Engkau dan saya lah saksi-saksi hidup sampai usia lanjut. Tuhan tidak pernah memberikan kecurangan padanya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Nah, perhatikan lagi di situ bahwa apa yang kita lakukan hari ini. Kembali sedikit kepada firman Tuhan yang awal tadi di dalam Kejadian 20:17. Yuk, lanjut. Kejadian 20:17. Yuk kita baca 1, 3. Berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek tadi dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga melahirkan anak. Yang pertama tadi Abimelek ganggu mereka. Semua perempuan mati. Tapi waktu Abraham berdoa melepas berkat, maka mereka semua disembuhkan. Katakan amin. 18. Yuk. 1, 2, 3. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bisa paham kan? Awal pembicaraan saya tadi. Setelah itu baru Sarah hamil. Taburlah sesuatu yang benar selama engkau hidup. Minimalnya apa? Doa. Tabur. Minimalnya apa? Ampuni orang. Minimalnya apa? Lepas makan. Amin. Lanjut lagi. Ada sedikit lagi. Lanjut lagi. Ayub. Yuk 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Selama Ayub sakit hati, berkat Tuhan tidak datang. Tapi waktu Ayub melepas berkat kepada saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, karena sahabat-sahabat itu menuding dia, mungkin kau sudah terlalu banyak buat kejahatan, bertobat kamu Ayub. Nah, waktu Ayub mengampuni, maka Tuhan mengembalikan 2 kali lipat.
Amin. Halo, amin. Terus kalau ada orang dalam hidupmu yang melukai hatimu, yang ada sengkuni-sengkuni, yang ada penasihat-penasihat tapi penipu, akhirnya Ahitofel. Banyak orang tidak suka padamu. Ampuni mereka. Karena saat engkau diampuni, engkau mengampuni, hari itu juga pemulihan terjadi padamu. Dan minimal doakan mereka. Sebelum Tuhan memberkati mereka, Anda dulu terlebih dahulu diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan, kadang-kadang doa itu seperti egois. Padahal nggak egois. Tuhan sebelum dia diberkati, saya dulu diberkati. Nah, lanjut Kejadian. Yuk kita baca lagi. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan di sini. Abraham tadi, dia di dalam perjalanan kaya raya. Dan imam yang dia punya adalah Imam Melkisedek. Dan itu sebagai lambang di mana Yesus sendiri yang memberkati Abraham. Abraham adalah nubuatan waktu dia di Gunung Mori. Dialah bapa dari segala orang percaya. Abraham itu melambangkan waktu di Gunung Mori kasih bapa terhadap anak, yaitu Ishak. Ishak sendiri itu sudah dibuatkan menjadi gambaran seperti Yesus dibawa ke korban sembelihan tanpa melawan. Itulah Yesus dibawa ke kayu salib pun tanpa ada perlawanan. Jadi penebusan tadi yang ada dalam hidup Abraham itu sudah jauh dibuatkan. Dan engkau dan saya hari ini menerima penebusan itu karena Abraham taat. Anak-anakmu nanti, cucumu, mereka akan terus menerima penebusan. Itu juga dimulai dari mama dan ibu. Katakan amin. Halo, amin. Kita ingin percaya, apapun yang kau tabur hari ini, termasuk dalam persepuluhan apapun, konsep kasih karunia itu bukan kewajiban. Tapi persembahan yang kau berikan hari ini, apapun itu bentuk kau mengasihi Tuhan. Itu kau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Gak perlu merasa bersalah atau dituding nanti kalau nggak dikasih persepuluhan nanti belalang pelahap. Itu betul. Tapi faedah orang yang menabur pasti menuai. Itu tabur tuai tetap ada. Kalau di gereja-gereja yang banyak berbicara tentang persepuluhan, itu tentang ada yang ini, ada yang ini. Ingat, sekali lagi, itu kedewasaan kita di dalam Tuhan, tanpa ada persoalan. Kalau kita berpikir, semua Tuhan sudah berikan padamu dan pada saya, dan kita ini statusnya peminjam, bukan pemilik. Kalau peminjam, dia punya hak enggak untuk mengembalikan? Harus. Katakan amin. Maka apapun yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini, tidak perlu merasa bersalah. Saya tidak pernah memberikan di pemberian. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, kau berikan kepada Tuhan hanya dua dasar. Bentuk kau mengasihi Tuhan dan bentuk kau selalu bersyukur. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Minta anggur dong. Puji nama. Yes Tuhan. Haleluya. Glory bagi. Cinta karena yes. Puji Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun
sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang sempurna, firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus itu sendiri. Dia sudah memberikan tubuh yang sempurna ini di kayu salib. Dan melalui salib Yesus, penyiksaan secara fisik Yesus sudah terima, yang seharusnya bagian kita, tapi menjadi bagian Yesus. Kita sangat bersyukur dan bersyukur dengan hal ini. Maka tubuh yang sempurna ini akan kau makan dan bersatu dengan tubuh Kristus. Tubuh yang ada sekarang, kemah yang ada pada kita ini akan kembali ke tanah. Tapi tubuh di dalam Yesus akan dibangkitkan dan bersama dengan Yesus di surga. Hari ini tubuh fisik kita, kalau ada sakit penyakit, hari ini juga penyakitmu Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat, Tuhan buang. Hidupmu sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Perkatakan setiap hari firman, maka firman itulah yang berkuasa atas hidup. Apabila Bapa dan percaya dengan tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Tidak ada lagi korban sembelihan, termasuk korban binatang apapun tidak ada lagi. Karena korban yang sempurna, anak darah domba itu adalah Yesus sendiri. Dan darahnya sudah tercurah. Itu sebagai tanda korban sembelihan. Maka hidupmu dan hidup saya hari ini sudah sempurna di dalam Yesus. Maka wujudmu hanya bersyukur dan berterima kasih padanya. Dan ini darah Yesus bersatu dengan darahmu. Maka segala sesuatu penyakit yang ada di darah hari ini juga keluar, sembuh
Mujizat Tuhan kau terima. Karena darah Yesus masuk padamu. Darah Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapak. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami mau minum dan bersatu dengan darah Yesus, bersatu dengan darah Yesus, bersatu dengan nyawa Yesus. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan minum. Bersyukur 2 menit hari ini di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak mengeluarkan suara. Keluarkan suaramu bersyukur di hadapannya. Haleluya. Glory bagimu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Kami bersyukur atas firman Allah pada saat ini. Kami dituntun Tuhan bahwa penundaan yang datangnya dari Tuhan pasti memberkati kami. Dan waktu aktif tetap berjalan. Karena hidup kami mau kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu hari ini diberkati, seluruh rumah tangga. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Bahkan keluarga dengan suami istri yang terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena tempat. Apa yang menjadi berkat bagian-Mu hari ini, mereka juga terima berkali-kali lipat. Anak-anak setiap yang Kau punya, Kau miliki. Mereka memiliki masa depan yang jauh lebih lagi dari kedua orang tuanya. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sempurna hidup kami karena kami juga menjadi keturunan Yesus. Terima kasih Bapak. Diberkati semua pekerjaan-Mu, diberkati semua dagang-Mu. Engkau sebagai pegawai diberkati, Engkau sebagai pengusaha diberkati, bahkan Engkau sebagai pemilik apapun diberkati. Bahkan bekerja dalam suatu perusahaan-Mu diberkati, bahkan pemimpin diberkati, bahkan seluruh karyawan paling rendah pun diberkati. Engkau pemimpin perusahaan, hikmat dan marifat dari Tuhan selalu turun padamu, sehingga Engkau di posisi itu membawa semua yang ada di bawahmu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk Natal kami tanggal 19 Desember, hari Kamis, jam 5 sore. Di dalam nama Tuhan Yesus, cuaca cerah, tidak ada hujan. Tuhan memberkati semuanya. Mereka yang datang ke tempat ini
Mereka datang bersukacita, mereka juga pulang ke rumah masing-masing. Sukacita mereka berlipat kali ganda karena mereka mendengarkan firman Allah tentang kasih karunia. Kasih karunia perbuatan Tuhan terhadap kami, bukan perbuatan kami kepada Tuhan, tapi perbuatan Tuhan terhadap kami. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Hari ini kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Bahkan untuk taburan Natal pun Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Mari semua katakan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.